ดีขึ้นนะคะเออก็คือแบบว่าหลังจากที่แบบเราได้รายได้น้อยก็คือแบบเรามีรายได้มากขึ้นถูกเลขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Kenapa sih Ustadz orang Islam itu harus menghafal Quran? Menghafal Al-Quran itu mudah bagi siapa saja. Ikutilah jejak orang yang telah berhasil menghafal Al-Quran. Link di deskripsi video dan di kolom komentar tersemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah fenomena sosial yang kemarin viral, yakni mengenai boneka arwah. Sebenarnya ini fenomena yang sudah lama muncul ya gitu ya. Namun di Indonesia sendiri menjadi viral saat Ivan Gunawan dikabarkan mengadopsi boneka dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Namun sebelum viralnya tentang boneka Ivan Gunawan tersebut, saya sendiri pernah melihat boneka arwah ini di media sosial, di mana dia dirawat dan diberi makan, kemudian diberi minum dengan cara dihidangkan seperti itu oleh pemiliknya. Kan selama ini mereka minum susu, memakan makanan, snack atau minuman Fanta, tapi next time aku akan rundingin lagi, bicarakan lagi agar tidak memberikan susunya lagi. Namun terlepas apakah boneka yang dimiliki oleh Ivan Gunawan merupakan boneka arwah, pada nyatanya boneka arwah atau boneka yang diisi dengan arwah itu memang ada. Mungkin bagi mereka meyakini jika boneka tersebut dimasuki arwah. Namun di dunia gaib kita muslim meyakini jika yang dimasuki, yang masuk di dalam boneka itu bukanlah arwah manusia, bukan roh manusia, melainkan jin. Sebaliknya teman-teman, bagi penganut agama kuno di Thailand, bahkan Hindu dan Buddha, itu mereka tidak mengenal adanya yang namanya setan atau jin. Sehingga mereka hanya meyakini jika yang merasuki itu adalah roh, ya makanya disebutlah sebagai boneka arwah atau boneka roh seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa jin masuk atau dimasukkan dalam sebuah benda dan menetap di sana? Nah, dalam agama Islam diyakini tentu bisa. Jin bisa tinggal di atap rumah, di dalam WC, bahkan di benda-benda tertentu seperti di cincin, mustika, keris, bahkan lampu yang ditampilkan di film jin itu juga bentuk dari penggambaran di mana jin dapat tinggal dimanapun, terkhususnya di patung-patung dan boneka seperti itu. Dan kaum jin, bahkan setan itu, mereka tinggal di tempat-tempat tertentu selain karena inisiatif sendiri, bisa jadi karena memang ditinggalkan atau ada yang mengarahkan atau ada yang memanggil untuk tinggal di sana seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita mengabdi kepada mereka dengan cara memberi makan, berupa hidangan atau sesajen atau bahkan tumbal seperti itu ya. Nah biasanya yang begini itu berupa pesanan. Jadi memesan ke dukun untuk mengisi benda-benda tertentu dengan jin. Dan tentu ada tujuannya, yakni sebagai pendampingkah atau pembantu, penglaris dan lain sebagainya. Yang kemudian disebut dengan jin khodam. Nah khodam itu artinya pembantu dalam bahasa Arab. Dengan harapan jin yang dipelihara itu mau membantu manusia atau majikannya seperti itu. Nah kalau jin khodam yang dipelihara dalam bentuk benda pusaka, jimat, keris, lampu dan jenglot itu sudah terlihat klasik dan sudah ketinggalan zaman, maka sekarang menggunakan media modern berupa boneka seperti itu. Nah, dalam budaya populer tentu kita tidak asing dengan cerita boneka-boneka yang dirasuki oleh setan dan terkutuk seperti boneka Mandy, Katja, Robert, Joliet, bahkan Annabelle seperti itu. Walaupun terlepas apakah benar dan tidaknya boneka-boneka tersebut terkutuk karena ditinggali setan, faktanya sepanjang sejarah penggunaan patung atau boneka sudah menjadi hal lazim sebagai mediumisasi dan perantara kerjasama antara jin dan manusia seperti itu. Ya termasuk dengan boneka arwah yang kemarin viral, ini berkaitan erat dengan tradisi perdukunan di Asia Tenggara, tepatnya dari Thailand yang disebut dengan Kumantong. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya, khususnya buat subscriber kami yang sangat antusias mensupport channel ini hingga rutin traktirannya seperti itu ya. Terima kasih juga untuk yang lainnya, semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Boneka arwah ini sebenarnya sudah viral di Thailand sejak tahun 2015 yang disebut dengan boneka Luk Thep yang secara harfiah berarti malaikat anak atau anak malaikat ya. Mereka percaya jika boneka Luk Thep ini telah disuntik arwah seorang anak dan diyakini dapat mendatangkan kemakmuran, mendatangkan keberuntungan, kekayaan, dan keselamatan bagi pemiliknya. เราดีขึ้นนะคะ
เออก็คือแบบว่าหลังจากที่แบบเราได้รายได้น้อยก็คือแบบเรามีรายได้มากขึ้นถูกเลขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Namun konsekuensinya, jika ingin arwah yang bersarang di boneka Luke Tape itu membantu majikannya, maka harus ada timbal balik, di mana pemilik boneka diharuskan merawat bonekanya layaknya anak sendiri, termasuk memandikannya, kemudian memberi makan, memberi pakaian, hiburan, dan fasilitas-fasilitas lainnya layaknya seorang anak kandung. Nah, walaupun mereka menyebutnya arwah anak-anak yang masuk ke boneka itu, ya sebagai muslim tentu kita memahami jika itu bukan roh, melainkan jin dari kalangan setan maupun jin qarin seperti itu. Nah, Syekh Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang berjudul Ruh menjelaskan jika roh itu telah dikunci oleh Allah dalam alam barzakh. Jadi tidak ada yang namanya roh yang bergentayangan seperti itu ya. Nah, fenomena Luke Tape ini bukanlah hal baru teman-teman. Ini merupakan tradisi lama di Thailand yang di-remake, yang dibuat kembali agar lebih modern. Nah, pada hakikatnya ini merupakan tradisi sihir di Thailand yang disebut dengan kumantong. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang kumantong, kita harus memahami dahulu bagaimana pandangan agama-agama di Thailand tentang alam gaib. Nah, secara mayoritas orang Thailand memang menganut ajaran Buddha. Namun agama Buddha di Thailand itu sifatnya sinkretik. Dalam artian, agama Buddha di Thailand itu sudah mengalami percampuran dengan agama-agama lokal di sana. Dan agama Buddha sendiri tidak mempermasalahkan jika ajaran Buddha itu digabung-gabung dengan ajaran lain. Makanya nanti ada agama Tridharma, di mana percampuran dari agama Buddha, agama Tao, dan Konfusianisme atau Konghucu seperti itu. Nah, agama lokal orang-orang Thailand adalah agama yang memuja leluhur yang mirip dengan agama-agama tradisional dari Cina. Mereka menganggap leluhur mereka yang telah meninggal itu dapat membantu kehidupan mereka secara supranatural, seperti membantu memberikan keberuntungan, kejayaan, kemenangan, kekayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka memuja roh-roh para leluhurnya. Nah, bentuk dari pemujaan terhadap roh leluhur itu adalah dengan memberikan sesajen sebagai bentuk pemberian makanan kepada leluhur agar senantiasa menyertai pemujanya. Nah, tradisi ini tentu juga familiar ya di Indonesia, tradisi memberikan sesajen seperti itu. Nah, ketika agama Buddha masuk ke Thailand, maka terjadilah percampuran dan sinkretisme. Jadi sekarang ini konsep penganut agama di Thailand itu ada yang lebih condong ke Buddha-Buddhanya, ada juga yang lebih condong ke agama mistiknya, walaupun dia Buddha seperti itu ya, walaupun dia menganut Buddhisme. Nah, karena orang Thailand percaya dengan kekuatan mistik, maka orang-orang Thailand itu tidak lepas dari yang namanya jimat. Nah, salah satu jimat yang paling umum di Thailand adalah prakrung atau prakrueng gitu ya, yakni jimat berupa patung Buddha. Yakni jimat ini di mana harus diberkati oleh biksu Buddha dan diyakini sebagai pelindung dan pembawa keberuntungan. Nah, penggabungan antara penjimatan dan keyakinan mistik pemujaan roh di Thailand, maka muncullah yang namanya tradisi kumantong. Kumantong sendiri juga disebut sebagai dewa rumah tangga. Nah, dewa di sini maksudnya adalah roh yang dipuja karena kemampuan dewatanya, layaknya dewa. Tapi dewa di sini bukanlah sebuah entitas baru ya, bukan sebuah makhluk lain seperti itu, melainkan orang-orang atau leluhur roh-roh mereka yang sudah memiliki kemampuan yang sifatnya dewata dan dikategorikan sebagai dewa pelindung atau roh pelindung seperti itu. Nah, kumantong sendiri itu merupakan praktik ilmu hitam di Thailand yang disebut sebagai sayasat, di mana janin yang belum lahir itu kemudian diangkat paksa dan dibakar hingga terpanggang seraya dibacakan jampi-jampi, dan disebutlah kumantong, yakni anak emas, dan kalau perempuan disebut dengan kumane. Para biksu sendiri menolak ilmu hitam kumantong ini. Namun karena sudah menyebar luas dan membudaya, kumantong ini akhirnya mengadopsi ajaran Buddha dan menggabungkannya. Nah, kumantong ini kemudian digunakan sebagai jimat bagi pemiliknya. Nah, walaupun pada awalnya kumantong ini merupakan mayat janin yang diolah, kumantong kemudian berubah berupa patung anak laki-laki yang memakai pakaian tradisional Thailand dan memakai ikat kepala. Patung atau boneka tersebut kemudian jampi untuk ditinggali roh di dalamnya sebagai pelindung atau sebagai jimat untuk pemiliknya. Nah, teman-teman, di era modern, kumantong ini berubah dan diperbarui menjadi lebih segar dan bentuk bonekanya lebih modern seperti itu ya. Kumantong modern ini kemudian disebut sebagai Luke Tape, atau artinya anak malaikat. Orang yang mempopulerkan Luke Tape di era modern adalah Mei Ning, seorang supranaturalis asal Thailand. Dia memperoleh boneka di pabrik dan kemudian mendadaninya dan melakukan ritual pemanggil arwah. Nah, menurut penjelasan dari Mei Ning, ia memanggil dewa Hindu yakni Parwati untuk memanggil roh anak-anak masuk ke dalam bonekanya. Lalu kemudian diberi nama dan dihitung usianya sejak pertama kali masuk ke boneka tersebut. Nah, kemudian oleh majikannya boneka tersebut harus dirawat seperti anak sendiri.
sendiri. Lock tab ini diyakini dapat mendatangkan keberuntungan, keamanan, kejayaan, dan lain sebagainya bagi pemiliknya. Nah, menariknya teman-teman, banyak pengakuan dari yang memelihara kumantong lock tab ini yang kemudian menjadi kaya raya. Jadi, fungsi lock tab ini adalah sebagai penglaris atau pemakmur bagi pemiliknya seperti itu ya. Dan itu sudah kita maklumi ya sebagai muslim bahwa pekerjaan jin itu adalah memberikan kekayaan bagi pengabdinya. Bahkan jimat pun yang kertas itu juga dapat mendatangkan kekayaan, kan gitu. Apalagi ini dikasih makan gitu ya. Sehingga look tab ini walaupun kelihatannya seperti boneka lucu, sejatinya ini merupakan bentuk modern dari jimat yang memiliki kekuatan mistik. Dan kenapa kita sebut ini merupakan bentuk dari pengabdian setan? Oke, kalimat ini bukan penistaan ya. Karena orang-orang Thailand bahkan penganut Buddha dan Hindu itu tidak mengenal yang namanya setan. Maka ketika kita mengatakan setan, maka itu tidak memiliki definisi dalam agama mereka untuk dipahami sebagai entitas baik atau entitas buruk seperti itu. Karena mereka tidak mengenal apa itu setan. Dan yang kedua, istilah ini hanya diperuntukkan bagi umat Islam yang mengenal konsep setan seperti itu. Nah, apa alasannya jika ada umat Islam yang memelihara boneka ini disebut sebagai pengabdi setan? Karena pertama, kita muslim meyakini jika yang dihuni boneka itu bukan roh, tapi jin dari kalangan setan. Dan yang kedua, karena kita diharuskan mengabdi kepada jin-jin yang ada di dalam boneka itu untuk diberi makan dan dirawat. Sehingga alih-alih kita menjadi majikannya, malahan kita yang menjadi pengabdinya, kan seperti itu. Oh, tapi kan boneka itu juga memberikan kekayaan dan sebagainya. Jadi merekalah yang mengabdi kepada kita. Ya, ada yang bilang seperti itu. Ya sama juga, Allah kan juga yang memberikan kekayaan, Allah juga yang memberikan keselamatan dan lain sebagainya. Apa itu menunjukkan jika Allah yang mengabdi kepada kita? Atau malah sebaliknya? Malah kita yang mengabdi kepada Allah, kan gitu. Sehingga disinilah muncul kesyirikan itu. Karena pertama, yakni bersekutu dengan jin. Dan yang kedua, mengabdi pada jin. Dan yang ketiga, menganggap mereka sebagai pelindung, penjaga, dan sebagainya. Dan itu menyelisihi tauhid rububiyah. Bahwa hanya Allah lah yang berhak diakui sebagai pelindung, sebagai penjaga, dan sebagainya. Bukan roh atau jin di dalam boneka tersebut. Nah, tapi ingat teman-teman, tipu daya iblis itu kuat. Sebagian yang memelihara boneka ini mengaku setelah memelihara boneka, mereka itu diingatkan untuk salat mungkin atau bahkan diingatkan untuk baca Quran, baca zikir dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tipu dayanya yang memanipulasi kita sebagai kamuflase setan. Mereka membisikkan agar diingatkan membaca Quran dan salat. Dan itu hanya tipu dayanya saja agar terlihat islami. Jimat bahkan terkadang menggunakan huruf Arab dan ayat Al-Quran. Tapi ujung-ujungnya bersekutu dengan jin. Karena begitulah tipu dayanya. Begitu pula jika mereka dimintai baca Al-Quran atau zikir seperti itu juga muslihat mereka. Karena bisa saja ketika kita membacakan Quran, mereka pergi hingga tidak terdengar suaranya. Dan ketika sudah selesai, baru mereka balik lagi seperti itu ya. Nah, karena saking halusnya tipu muslihat jin, Syekh Ibnul Jauzi itu menulis sebuah buku yang berjudul Talbis Iblis. Nah, kitab ini menjelaskan tentang talbis atau tipu daya iblis yang memanipulasi manusia seolah-olah hal itu baik, padahal itu buruk ya. Bentuk tipu daya iblis yang jelas terlihat sekarang adalah di mana adanya dukun-dukun yang berjubah dan berserban. Nah, secara fisik kan itu terlihat seperti orang soleh, ya, padahal aslinya dia itu hakikatnya dia seorang dukun kan seperti itu. Nah, tipu daya lain yang biasanya disampaikan oleh pemilik boneka, yakni mereka mengatakan jika mereka tetap menyembah Allah, ya berdoa kepada Allah dan menganggap perlindungan itu dari Allah, jadi tidak syirik kata mereka. Boneka ini hanya teman gaib saja yang memberikan informasi dan membantu pemiliknya secara gaib seperti itu. Nah, ini merupakan narasi-narasi tipu muslihat yang digunakan oleh jin dan pengabdinya tentunya. Entah karena mereka tidak paham ilmu tauhid atau karena ingin mencari-cari pembenaran saja. Namun kalau kita perhatikan, ya boneka ini lebih lanjut akhirnya mirip dengan berhala, teman-teman. Jadi gini, orang musyrikin pada masa Rasulullah itu mereka juga mengenal Allah sebagai Tuhan. Iya. Makanya jangan heran jika ada riwayat di mana musyrikin Arab seperti Abu Jahal atau Abu Lahab itu bahkan juga pernah bersumpah atas nama Allah. Makanya mereka disebut sebagai musyrikin karena mereka berbuat syirik. Nah, boneka atau patung berhala seperti Hubal, Uzza, Lata, dan Manan itu bagi mereka dijadikan sebagai wasilah atau perantara antara mereka dengan Allah. Mereka mengatakan seperti ini, liyuqarribuna ilallahi zulfa, yang artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ya, sama seperti mereka yang mengatakan boneka ini malah mendekatkan saya dengan Allah. Tentunya itu adalah tipu muslihat setan untuk memanipulasi pikiran manusia. Musyrikin Arab dahulu juga mengakui jika keselamatan, kekayaan dan sebagainya itu dari Allah. Namun ya mereka juga memberikan makanan dan sesajen kepada patung berhalanya tersebut. Ya kalau versi klasik berupa sesajen seperti kembang, buah, daging dan sebagainya. Kalau sekarang ya berupa makanan modern seperti susu, snack dan lain sebagainya kan seperti itu. Ya pada akhirnya ya kita menghindari
hindarilah segala bentuk persekutuan dengan jin dan setan agar kita tidak menjadi pengabdi iblis, pengabdi setan. Terlebih supaya akidah kita selamat dari kesyirikan baik yang terang-terangan maupun yang terselubung, yang tersembunyi seperti itu. Ya. Oke, mungkin ini saja untuk video kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.